Perkenalkan, nama saya Benjamin Yunus Anamova. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran, dan sumber daya, serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Dengan adanya keterbatasan dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya dan memiliki agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas sinkron sehingga tujuan proyek bisa tercapai. Organisasi proyek juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Secara umum, terdapat 4 jenis organisasi proyek yang bisa digunakan dalam penyelesaian suatu proyek. Adapun jenis-jenis organisasi proyek yang dimaksud antara lain. Di sini yang pertama yaitu organisasi proyek fungsional. Dalam organisasi proyek fungsional, susunan organisasi proyek dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Top manajer yang berada dalam fungsi tersebut akan diberikan wewenang untuk mengkoordinir proyek. Sedangkan beberapa kelemahan yang ditemui dalam organisasi proyek fungsional antara lain, proyek biasanya kurang fokus terhadap kemungkinan terjadi kesulitan integrasi antar tiap-tiap fungsi, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, serta motivasi untuk orang-orang terdalam organisasi menjadi lemah. Pada yang kedua yaitu organisasi proyek tim khusus. Dalam organisasi proyek tim khusus, organisasi akan membutuhkan tim yang bersifat independen. Seorang manajer proyek full tim akan ditunjukkan diberi tanggung jawab untuk memimpin tenaga-tenaga ahli yang terdapat dalam tim. Sedangkan beberapa kelemahan yang ditemukan dalam organisasi proyek ini adalah biaya proyek menjadi besar karena kurang efisien dalam membagi dan memecahkan masalah dalam menggunakan sumber daya. Terdapat kecenderungan terjadinya perpecahan antara tim proyek dengan organisasi induk, serta proses transisi organisasi tim proyek untuk kembali ke fungsi semula. Jika proyek telah selesai, akan terasa sulit karena telah meninggalkan departemen fungsionalnya dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu organisasi proyek matriks. Organisasi proyek matriks merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Beberapa kelebihan yang terdapat dalam bentuk organisasi ini yaitu manajer proyek bertanggung jawab penuh kepada proyek, permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti, lebih efisien karena menggunakan sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki pada beberapa proyek sekaligus, serta para personil dan kembali ke organisasi induk semula apabila proyek telah selesai. Di sini organisasi proyek virtual atau yang terakhir. Poin yang keempat, di sini organisasi proyek virtual adalah suatu proyek organisasi yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi. Tujuan menghasilkan suatu proyek tertentu. Struktur kolaborasi ini terdiri dari beberapa organisasi lain yang saling bekerja sama dan berada di sekeliling perusahaan inti. Adapun beberapa kelebihan yang terdapat dalam susunan organisasi proyek virtual ini antara lain yaitu pengurangan biaya yang signifikan, secepatnya beradaptasi dengan pesannya perkembangan teknologi, serta adanya peningkatan terhadap fleksibilitas usaha. Sedangkan beberapa kekurangan yang terdapat dalam organisasi ini yakni proses koordinasi keprofesional dari sebagai organisasi yang berbeda dapat menjadi hambatan. Terdapat potensi terjadinya kehilangan kontrol pada proyek, serta terdapat potensi terjadi konflik interpersonal. Nah, di sini jenis organisasi proyek. Nah, di sini ada organisasi proyek fungsional atau biasa disebut OPTV. Lingkungan kegiatan proyek disertakan dan menjadi bagian atau tambahan kegiatan fungsional serta dipimpin oleh manajer ini yang lebih ada. Sedangkan penggunaan umumnya organisasi proyek fungsional dijumpai pada perusahaan atau
instansi yang sejak awal telah memiliki organisasi fungsional untuk mengelola usaha sehari-hari, kemudian harus mengenai kegiatan baru yang merupakan proyek. Di sini kelemahannya itu struktur dianggap kurang efektif untuk mengenai proyek yang berukuran besar, kompleks, dan multidisiplin yang memerlukan integrasi ketat antara pelaku komponen pekerjaan yang bersangkutan, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Organisasi proyek murni biasa dikatakan murni karena statusnya mandiri, artinya proyek ini terpisah dan sejajar dengan divisi atau departemen lain dalam perusahaan. Ciri-ciri organisasi proyek murni yaitu Pimpro berfungsi seperti manajer lini yang lain. Pimpro mempunyai wewenang penuh atas pengelolaan proyek. Tenaga pelaksanaan dipindahkan ke dalam organisasi proyek dan khusus melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam organisasi tersebut. Hanya memerlukan sedikit dukungan dari unit fungsional. Sedangkan kelemahannya adalah terlalu mahal dan tidak efisien untuk membagi dan memecah penggunaan sumber. Perusahaan membutuhkan suatu departemen atau fungsional yang memiliki umur yang pendek, yaitu departemen proyek. Hal ini bertentangan dengan kaidah yang mendasari pembentukan suatu departemen fungsional. Di sini kekurangannya yaitu klien yang tidak memperhatikan utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Definisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Tidak ada individu yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Motivasi untuk orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. Proyek yang kompleks secara teknis tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa totalitas. Di sini organisasi proyek murni yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk, di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf, teknik tersendiri, dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Nah, di sini terdapat jenis-jenis organisasi proyek dan kelebihan serta keterangannya. Nah, di sini teman-teman, organisasi fungsional yaitu proyek yang dimasukkan sebagai atau sebagian dari divisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Kelebihannya yaitu adanya fleksibel yang tertinggi dalam penggunaan karyawan atau staf. Orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda. Orang-orang dengan keahlian berbeda dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pemecahan masalah teknis. Definisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personel keluarga dari proyek. Definisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Di sini kelebihannya yaitu manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Proyek yang sejenis yang berturut-turut bisa dilakukan oleh tim yang sama. Pembuatan keputusan secepat karena wewenang terpusat. Adanya kesatuan komando karena bertanggung jawab kepada satu alasan. Bentuk organisasi cukup simpel sehingga mudah dilaksanakan. Adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Dan kekurangannya yaitu bisa menjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika menjadi banyak proyek. Dan struktur ini tersendiri menambah biaya cukup mahal untuk organisasi induk dan ketidakkonsisten prosedur sehingga terjadi proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan tetap biasa dipegang pada saat dibutuhkan. Di sini organisasi matriks yaitu pengembangan kelebihan-kelebihan yang mempunyai organisasi fungsional proyek murni dengan menghindari kekurangan-kekurangan yang ada. Digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan pengguna minimal pada tim proyek maupun kelompok produk. Bisa dibentuk pola organisasi. Kelebihan yaitu proyek mendapatkan perhatian secukupnya, lebih mudah untuk mendapatkan organisasi personal, potensial dari setiap fungsinya, tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya
Jika suatu proyek sudah selesai, tanggapan keinginan klien bisa secepat diberikan, konsisten terhadap kebijaksanaan atau prosedur di perusahaan induk terjaga, distribusi sumber daya lebih seimbang, mampu untuk mencapai tingkat organisasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan ganda atau lingkungan, dapat manfaatkan karyawan secara fleksibel sesuai untuk pengambilan keputusan sifatnya rumit, serta lingkungan yang tidak stabil saat sesuai untuk organisasi ukuran sedang. Dan kekurangannya, manajemen matrik melanggar prinsip kesatuan komando. Organisasi matrik terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat keraguan siapa yang mesti kena beban pekerjaan proyek, bisa terjadi terbengkalai. Perpindahan sumber daya membuat persaingan antara manajer proyek menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi, dan adanya wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingungan hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegial bukan vertikal. Sekian dan terima kasih.